Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisda Trikomdini, mahasiswa Universitas Cyber Asia jurusan akuntansi. Di sini saya akan memaparkan terkait penerapan artificial intelligence dan otomatisasi dalam sistem akuntansi manajemen. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat UAS akuntansi manajemen. Untuk pembahasan pertama mengenai bab satu ada pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan sendiri, di sini penulis membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, untuk latar belakang sendiri didasari atas perkembangan teknologi informasi, kemudian konektivitas dan akses informasi, serta peran AI dan otomatisasi dalam akuntansi manajemen. Seiring berkembangnya teknologi informasi, membuat kita semakin mudah untuk terkoneksi dan mendapatkan informasi. Tak tak luput dari itu, informasi dan konektivitas sendiri tidak lepas dari yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Oleh karena itu, penulis mengambil pembahasan mengenai peran otomatisasi dan AI dalam akuntansi manajemen. Nah, adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana peran dan implementasi AI dalam akuntansi manajemen, kemudian apa saja keunggulan otomatisasi dalam sistem akuntansi, dan yang ketiga, tantangan dan risiko apa saja yang dihadapi dalam penerapannya. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan implementasi artificial intelligence dalam bidang akuntansi manajemen, kemudian untuk mengetahui apa saja keunggulan otomatisasi dalam sistem akuntansi, dan untuk mengetahui tantangan dan risiko apa saja yang dialami. Nah, untuk selanjutnya mengenai bab 2 ada kajian pustaka. Nah, untuk kajian pustaka sendiri, penulis membaginya menjadi tiga bagian. Yang pertama mengenai artificial intelligence atau AI. Nah, AI sendiri merupakan kecerdasan buatan yang mampu menirukan cara berpikir manusia dengan bantuan teknologi dalam dunia ekonomi dan akuntansi. Nah, AI memberikan dampak yang begitu besar, mulai dari analisa data, efisiensi operasional, hingga lahirnya inovasi seperti fintech. Nah, kemudian ada otomatisasi. Otomatisasi sendiri juga sangat berperan penting dalam menyederhanakan tugas-tugas akuntansi seperti budgeting, pelaporan, dan rekonsiliasi. Namun, meskipun memudahkan kita dalam penerapannya, teknologi ini juga menuntut kita untuk terus mengembangkan kemampuan agar mampu beradaptasi dan dengan perubahan. Nah, yang selanjutnya akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sendiri memanfaatkan AI untuk membantu proses pencatatan, pengendalian, dan pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, bukan hanya sekedar mencatat transaksi. Nah, untuk selanjutnya di bab 3 mengenai pembahasan. Untuk pembahasan sendiri, penulis membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama mengenai metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian ini melalui kajian pustaka atau studi literatur. Dan untuk tahapannya, penulis membaginya menjadi beberapa tahapan. Yang pertama menentukan tema dan topik pembahasan. Yang kedua, melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan eksplorasi informasi dan literatur. Yang selanjutnya ada analisis data dan jurnal, kemudian menentukan arah penelitian, dan yang terakhir menyusun laporan atau makalah penelitian. Nah, adapun pembahasan dalam materi ini yang pertama mengenai implikasi atau penerapan AI dalam akuntansi manajemen. Nah, untuk AI sendiri dalam implikasinya lebih ke yang pertama virtual assistant di mana AI dapat membantu mengotomatisasikan layanan pelanggan dengan chatbot sehingga dengan adanya penerapan itu perusahaan dapat menghemat biaya atau waktu operasional dan di samping itu juga perusahaan dapat meningkatkan pelayanan serta pemahaman preferensi bagi pelanggannya. Nah, yang kedua ada customization of end product and service, di mana personalia layanan berbasis data dan AI kemudian lebih relevan sesuai dengan karakter pelanggan dan dapat meningkatkan loyalitas serta kepuasan. Yang ketiga ada budgeting dan forecasting, di mana untuk menggunakan AI sendiri, kita dapat menggunakan machine learning dan data berdasarkan data historis. Nah, dari perkiraan anggaran dan proyeksi keuangan jadi lebih akurat. Yang ketiga, dapat pengimplikasian cost control, di mana identifikasi pengeluaran yang tidak efisien secara real time dan AI dapat membantu mengoptimalkan biaya secara langsung, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi pengeluaran mana saja yang dirasa tidak efisien dan perlu disesuaikan.
Dan yang kelima ada strategic decision support atau yang pertamanya memberikan dukungan keputusan bagi manajemen, kemudian menganalisis data secara cepat dan akurat untuk keputusan strategis. Yang selanjutnya, keunggulan otomatisasi dalam sistem akuntansi. Nah, untuk keunggulan otomatisasi dalam sistem akuntansi sendiri, penulis membaginya menjadi tiga bagian. Yang pertama, dapat memberikan efisiensi waktu, kemudian akurasi lebih tinggi dan ketersediaan data secara real time. Nah, untuk efisiensi waktu sendiri, di mana dengan adanya perkembangan AI dapat mempercepat proses pekerjaan seperti entry dan rekonsiliasi data yang dimana sebelumnya memakan waktu yang cukup banyak. Nah, di mana dengan adanya AI dapat menjadi lebih efisien dan otomatis. Yang selanjutnya, akurasi tinggi. Nah, ketika kita menggunakan sistem AI, dapat meminimalisir terjadinya human error atau di samping itu juga dapat meningkatkan ketelitian karena dengan menggunakan AI semuanya dilakukan berbasis data dan logika sehingga data yang dihasilkan atau informasi yang dihasilkan lebih memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya ketersediaan data secara real time. Nah, pencarian data dengan adanya AI kita dapat mencari data secara instan, cukup dengan memasukkan kata kunci saja dan informasi bisa langsung disajikan secara real time tanpa harus mencari data secara manual. Nah, yang selanjutnya, ada tantangan dan risiko yang dihadapi dalam pengimplementasian, yaitu yang pertama, biaya pengimplementasian cukup tinggi. Ketika perusahaan akan menerapkan atau menggunakan AI dalam kegiatan operasionalnya, tentunya dibutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam penerapan AI tersebut. Karena untuk pembuatan AI sendiri yang dirasa harus sesuai dengan perusahaan, itu membutuhkan budget yang cukup tinggi juga. Nah, yang kedua, keterbatasan pengetahuan SDM. Tidak sedikit para pegawai atau beberapa perusahaan yang terkendala dengan pengetahuan SDM-nya. Yang selanjutnya, isu etika dan keamanan data. Di mana ketika kita menggunakan AI atau basis data, tentunya terdapat risiko kebocoran data dan hal itu menjadi isu atau terancamnya atau kendala bagi perusahaan terkait keamanan data. Next, untuk selanjutnya di bab 4 atau kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa perkembangan AI atau Artificial Intelligence dan otomatisasi telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam akuntansi manajemen, khususnya dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas pengambilan keputusan. Nah, penerapannya sendiri terbukti dapat membantu proses budgeting, forecasting, pengendalian biaya, serta mendukung keputusan strategis. Namun, dalam implementasi AI juga menghadapi tantangan seperti tingginya biaya awal, keterbatasan sumber daya manusia, serta isu-isu etika dan keamanan data. Nah, oleh karena itu dibutuhkan penguatan literasi digital, investasi teknologi yang terencana, dan juga kebijakan atau tata kelola data yang komprehensif agar pemanfaatan AI dalam akuntansi manajemen dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga beberapa pemaparan tadi dapat memberikan manfaat dan juga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.